طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas kenikmatan, dengan kenikmatannya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dengan taufiknya yang luas dan rahmatnya yang luas bagi kita dapat duduk di majelis ilmu untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu agama. Tentunya ini adalah salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang tidak diberikan waktu luang, mana mungkin bisa seseorang tersebut untuk hadir di majelis ilmu, duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru. Ketika seseorang tidak diberikan kesehatan, bagaimana mungkin seseorang tersebut dapat menyimak kajian, dapat menyimak ilmu dengan baik dan benar, dapat menyimak ilmu dengan khusyuk? Maka ini tidaklah mungkin. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, suatu kenikmatan, dan ini adalah dua kenikmatan yang mana manusia itu lalai sekali dengan kenikmatan tersebut. Bahkan kalau kita tinjau, kenikmatan ini itu selalu ada pada diri kita. Namun untuk apa kita gunakan kenikmatan tersebut? Sudahkah kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk kita taqarrub ila Allah, untuk kita jadikan wasilah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa dua kenikmatan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua kenikmatan, ya. Maghbunun, yang mana kedua kenikmatan ini sering sekali terlupakan oleh seorang hamba. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ya. Di antara manusia mereka senantiasa lalai atas kenikmatan ini, ya. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan tersebut adalah kesehatan dan waktu luang, ya. Seseorang diberikan harta yang banyak, diberikan kendaraan yang mewah, diberikan suatu tunggangan yang sampai tidak terasa waktu yang kita tempuh untuk menuju tempat majelis ilmu. Namun kalau tidak diberikan nikmat waktu luang, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebagus apapun itu tunggangan yang kita tunggangi, maka tidaklah berguna. Kenapa? Karena telah hilang dari dirinya yaitu nikmat yang paling agung, nikmat diberikannya waktu luang, ya. Apakah kita sadar selama ini betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia di dalam kehidupan kita? 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 1 jam, 2 jam. Untuk apa kita gunakan waktu itu? Apakah hanya untuk memencet HP, lihat sana, lihat sini? Apakah hanya untuk menghabiskannya jalan-jalan tanpa ada manfaat sedikit pun? Apakah hanya dihabiskan untuk bermain tanpa ada faedah sedikit pun? Ya. Ini akan menjadikan pertanggungjawaban kita kelak setelah kita
wafatnya. Maka nikmat berupa waktu luang tersebut gunakanlah dengan baik, ya. Gunakan nikmat tersebut, jadikan nikmat tersebut sebagai wasilah di mana untuk kita taqarrub ilallahi jalla wa ala, untuk kita lebih dekat kepada Allah, untuk kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang terbuang tadi karena taat kepada Allah, waktu tersebut adalah waktu yang sangat bermanfaat. Jangan sampai kenikmatan waktu luang ini hilang dari kita ketika kita sudah diberikan kesibukan, ya. Jangankan untuk membaca Al-Quran, untuk ingat saja bisa dipertanyakan, ya. Untuk sekedar ingat, dia harus membaca Al-Quran. Jangankan membaca, untuk sekedar ingat saja mungkin susah, ya. Ini kalau seseorang sudah terlalu disibukkan dengan dunia, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dunia itu, ya, kalau hanya kita ukur dunia itu apa? Hanya seperti sayapnya nyamuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang terakhir keluar dari neraka, ya, dia terakhir masuk ke dalam surga, dia mendapatkan sebagai sebesar dunia dan seisinya. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka dan dia terakhir masuk ke dalam surga. Mendapatkan apa? Seperti dunia dan seisinya. Ini menunjukkan begitu kecilnya dunia ini. Lalu apa yang menjadikan dalih kita untuk lupa dengan akhirat? Dan banyak jalan menuju akhirat, banyak jalan menuju surga. Di antaranya duduknya kita di sini memegang pulpen, ditulis di atas buku. Ini adalah bentuk di mana antum mencari surga. Maka perhatikan, ini adalah salah satu nikmat di mana nikmat yang sering kita lalaikan, ya. Seseorang diberikan waktu luang di rumahnya, ya, diberikan waktu luang di asramanya. Sudah seharusnya seorang yang memiliki waktu luang, gunakanlah waktu tersebut sedikitnya untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai berjam-jam kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Lalu mana waktu untuk kita taqarrub pada Allah? Ini perlu dicek kembali di dalam diri kita. Ini nikmat pertama yang sering sekali dilalaikan oleh seorang hamba. Nikmat yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhah, kesehatan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, di antaranya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sihhatika qabla marad. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kebanyakan di antara kita ketika diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang kuat, diberikan tubuh yang tanpa penyakit, ya, dilepaskan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Selayaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini sebagai ujian bagi kita, ya. Apakah kita itu akan menggunakan kenikmatan tadi untuk kita lebih dekat kepada Allah, ataukah justru sebaliknya? Dengan kenikmatan tersebut seseorang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh beruntung seseorang yang memanfaatkan waktu luangnya, memanfaatkan masa sehatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat takwa? Menjalankan perintahnya Allah dan apa? Meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bentuknya apa? Salatnya, berpuasa, bersedekah, beramal saleh, ya, banyak amal saleh yang lainnya. Yang mana ini ketika seseorang tidak ada di dalam dirinya suatu nikmat satu ini sehat, apakah bisa dia melakukannya? Maka tidak bisa. Maka pentingnya bagi kita untuk menggunakan waktu sehat ini sebelum datangnya sakit kita, sebelum datangnya penyesalan bagi kita.
hendaknya kita gunakan untuk wasilah taqarrub ilallahi jalla wa ala. Dan di antara memanfaatkan dua kenikmatan tersebut adalah memiliki waktu luang untuk hadir ke majelis ilmu, memiliki kesehatan yang baik, gunakan untuk hadir di majelis ilmu, ya. Dan perlu dipahami, majelis ilmu itu adalah salah satu di antara taman-taman surga, ya, yang mana malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita mencari apa salah satu di antara jalan kita itu dimudahkan menuju surga, saya yakin tidak ada satu pun di antara kita tidak pernah mendengar hadis ini. Saya yakin tidak ada salah satu pun di antara kita yang tidak hafal hadis ini. Semuanya sudah hafal, ya. Man salaka tariqan yaltamis. Perhatikan, iltimas di situ, ya. Kita benar-benar mencari, ya. Kita benar-benar menempuh dengan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, dengan ketundukan hati kita. Ini namanya iltimas, mencari ilmu dengan baik, mencari ilmu dengan susah payah, ya. Kalau seseorang belum merasakan pahitnya menuntut ilmu, jangan harap dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah orang beriltimas mencari ilmu, ya, yaltamisu fihi ilman, susah payah mencari ilmu, mencari jalan menuju surga, Allah memberikan balasan yang sangat indah, ya. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka balasannya, ganjarannya adalah surga, ya. Yang mana ini adalah salah satu tujuan akhir kita. Bagaimana kita bisa menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surganya, ya. Maka duduknya antum dan antunna di sini ini adalah salah satu jalan di mana jalan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kajian kita pada malam hari ini kita mengangkat materi, ya. Sebagaimana materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu nawaqidul wudu, ya. Pembatal wudu. Kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu, di mana ketika seseorang akan melakukan suatu amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut mewajibkan kepada seseorang untuk berwudu, ketika wudunya ini batal karena melakukan salah satu di antara pembatal-pembatalnya, maka ibadahnya pun tidak akan sah. Kemarin kita sudah sebutkan di antara pembatal-pembatal wudu yang pertama adalah, siapa yang masih ingat apa pembatal wudu yang pertama? Ahsan, ya. Ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubulan am duburan, ya. Baik itu dari jalan depan maupun dari jalan anus. Apapun itu, ya, yang keluar darinya, baik itu min fusain au duratin, ya, au min baulin au min ghaitin, maka wajib bagi seseorang untuk berwudu, ya. Maka wajib bagi seseorang untuk berwudu. Kalau kita istilahkan, seseorang tersebut sedang terkena hadas kecil, maka cukup mengangkat hadas yang kecil tadi, yang keluar dari dua jalan tadi, dengan berwudu. Baik, yang kedua yang kita bahas kemarin, apa di antara pembatal wudu yang kedua? An-naumul mustaghraq, ya, tidur nyenyak, ya. Bagaimanapun itu posisinya, duduk, ya, atau sujud, ya, atau ruku, kalau dia tidurnya nyenyak, maka batal wudunya. Nyenyak itu dalam artian apa? Dia tidak tahu lagi bagaimana kondisi dia tidur, bagaimana apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, dia tidak tahu lagi, benar-benar sudah kehilangan kesadaran, maka ini dikategorikan tidur yang membatalkan wudu. Namun kalau hanya memejamkan mata, dia tahu apa yang dia rasakan di sekitarnya,
dia paham dengan apa yang disampaikan orang di sebelahnya, maka ini bukan yang namanya tidur pembatal wudu. Kalau kita mengalami hal demikian, kita tertidur nyenyak, maka hendaknya kita berwudu, ya. Jangan sampai santri baru dibanguni sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, antum telat, lari langsung salat. Bagaimana hukum salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah tidur. Tidur di sini apa? Tidurnya sudah sangat nyenyak. Dia tidak tahu lagi di mana tangannya terletak. Dia tidak tahu lagi apa yang keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena tidurnya sudah nyenyak. Nah, inilah sebab terjadinya hadas, di mana seseorang diwajibkan untuk berwudu ketika terjadinya hadas berupa tidur yang nyenyak. Nah, bahkan Nabi SAW menyandingkan hadas, mengatakan bahwasanya tidur nyenyak dia termasuk hadas. Ketika Nabi SAW di antara kebiasaannya adalah bersafar. Ketika bersafar beliau masuk alal khuffain. Masuk alal khuffain itu apa? Seseorang ketika bersafar dia berwudu namun tidak melepas sepatunya. Ya, ketika sudah sampai di bagian sepatunya, dia cukup mengusap dhahrnya saja, yaitu apa? Punggung sepatunya. Ini namanya masuk alal khuffain. Bagi orang yang safar, itu dia memiliki kesempatan 3 hari 3 malam, yang mana ini dia tidaklah dilepas kecuali dalam keadaan junub saja. Walaupun dia buang hajat, baik itu hajat besar maupun hajat kecil, ya. Dan Nabi SAW menyandingkan sampai tidur pun tidak boleh dilepas. Nah, kenapa tidak boleh dilepas? Karena kalau dia lepas, ya hilang keutamaan masuk alal khuffain. Tidak sah masuk alal khuffainnya. Karena termasuk pembatal masuk alal khuffain, mengusap di atas sepatu adalah membukanya. Ya, maka tidur sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, dia termasuk pembatal wudu apabila tidurnya nyenyak. Baik. Dan pembatal wudu yang ketiga. Pembatal wudu yang ketiga adalah zawalul aqli bisukrin aw maradin. Apa itu pembatal wudu yang ketiga? Pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya kesadaran karena mabuk atau sakit, ya. Karena mabuk atau sakit. Ada tidak sakit yang menghilangkan kesadaran? Ada, ya. Ada tidak sakit yang sampai seseorang itu benar-benar koma, namun bukan tanda kutip di sini bukan meninggal, ya. Dia hanya sakit, saking rasa sakitnya itu luar biasa sampai tidak sadar. Maka ini termasuk sesuatu yang dapat membatalkan wudu, ya. Apalagi mabuk, sedangkan tidur yang kehilangan kesadaran sebentar saja membatalkan wudu, bagaimana dengan orang yang mabuk, ya. Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan apa? Salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak salat. Ya, perhatikan, ya, bukan berarti tidak salat. Tetap kita beramal, tetap kita melakukan salat, yaitu hanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara amalnya bagaimana? Tetap itu urusan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah menerimanya atau tidak. Namun ini adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seseorang yang senantiasa mabuk. Untuk apa? Salatnya tidak diterima selama 40 hari, ya. Tidur saja yang nyenyak, ya, itu membatalkan wudu, bagaimana dengan seseorang yang mabuk? Maka hal ini adalah hal yang sangat fatal, ya. Bukan lagi membatalkan wudu, tapi dapat menjerumuskan seseorang ke dalam ancaman 40 hari salatnya tidak diterima. Nah, ini adalah pembatal yang ketiga. Dan di antara pembatal yang keempat adalah mashul farji min ghairi hailin idza kana bi syahwatin, ya. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan disertai dengan syahwat, ya. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan disertai dengan syahwat.
Nah, ini adalah pembatal yang keempat. Ketika seseorang memegang kemaluannya tanpa pembatas, dalam artian apa? Langsung menyentuh kulitnya, ya, tanpa pembatas dan disertai dengan syahwat, ya. Syahwat itu sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan hal, ya. Ini Ustadz garis bawahi, ya, insya Allah nanti kalau sudah besar semuanya sudah tahu, ya. Mungkin kalau yang sudah balik sudah tahu, ya. Disertai dengan syahwat maka itu membatalkan wudu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Dan juga Nabi SAW juga bersabda, "Hal huwa illa bid'atun minka." Ya, kemaluan itu tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu. Maksudnya apa? Kemaluan itu termasuk salah satu di antara anggota tubuh kita. Maka di dalam permasalahan ini yang sebenarnya menjadi salah satu permasalahan yang mungkin ini sering kita dengar. Yo, pegang kemaluan ketika sholat atau ketika setelah wudhu. Ini batal berarti wudhunya. Ya, di dalam bab ini, ya, di dalam permasalahan menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak, di sini ada 4 pendapat ulama atas hal ini. Ada yang mengatakan membatalkan mutlak, ada yang mengatakan tidak membatalkan, ada yang mengatakan seseorang yang menyentuhnya dengan tanpa disertai syahwat hanya disunnahkan berwudu. Kalau tidak berwudu ya tidak masalah, tapi disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu. Ketika seseorang menyentuhnya dengan syahwat, maka wajib untuk berwudu. Dan ini sama istilahnya dengan menyentuh apa? Wanita, ya. Imma mahraman atau imma ghairu mahramin, ya. Menyentuh seseorang yang mahram atau yang tidak mahram. Ini sering sekali kita mendapati baru berwudu, ya, bahkan mau ketemu suaminya lewat tengah, istrinya tahan lewat dapur. Kenapa? Gak mau nyentuh suaminya. Kenapa gak mau nyentuh suaminya? Kalau nyentuh suaminya, wudunya batal, ya. Akhirnya apa? Suaminya mau menemui istrinya, mau salim, mau berangkat kerja, gak mau. Kenapa? Karena nanti kalau setelah salim, wudunya batal karena menyentuh. Nah, ini sebagian para ulama juga ikhtilafiyah. Namun jumhur mengatakan kalau itu menyentuhnya, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, aula mastumun nisa, seseorang ketika ingin mendirikan salat hendaknya dia berwudu. Ketika seseorang dari menyentuh wanita, maksudnya menyentuh di sini, lames di sini apa maksudnya? Jima'un, ya. Baik, lames di sini sebagian ulama mengatakan jima'. Baik. Nah, kalau ini jelas, ini membatalkan wudu. Maka di sini diberikan 2 pendapat. Ketika seseorang menyentuhnya itu karena syahwat, menyentuh wanita, istri atau yang bukan mahramnya, kalau bukan mahram sudah jelas tidak boleh disentuh, ya. Menyentuh istrinya, kalau dia menyentuhnya tanpa syahwat, ya, maka itu tidak mengapa, ya, tidak membatalkan wudu. Kalau seseorang menyentuhnya dengan syahwat, ya, maka membatalkan wudu. Kalau Imam Syafi'i berpendapat kalau seorang suami mencium istrinya ketika sudah wudu itu batal, disertai syahwat atau tidak syahwat, itu batal. Nah, namun pendapat Malikiyah di sini, ya, mengambil pendapat bahwasanya kalau tidak disertai syahwat tidak mengapa, ya, karena tidak akan terjadi yang namanya apa, jima kalau tanpa disertai syahwat. Namun kalau itu disertai syahwat, maka ini adalah wasilah di mana seseorang membatalkan wudhu mereka. Nah, maka ini yang sering terjadi di kalangan kita, ya. Sering tidak kita mendengar seperti ini? Sering, ya. Bahkan sama ibunya sendiri, ya. Jangan sentuh dulu, jangan saling dulu. Kenapa? Wudhunya batal. Apakah mungkin seorang anak tumbuh syahwat kepada orang tuanya? Nah, ini
hal yang mustahil walaupun ada ya, hal yang mustahil. Maka ketika selagi itu aman dari kata syahwat, maka tetap dikatakan dia tidak membatalkan wudu ya, terlepas di dalam ilmu fikih banyak perbedaan. Nah, baik, kita kembali pembahasan kita, yaitu apa? Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan ya, tanpa penghalang dan disertai dengan syahwat. Baik, pendapat ulama yang pertama mengatakan ya, bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu sama sekali ya. Dan perlu dicatat, ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah ya, mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Malik juga ya. Dan ini merupakan pendapat beberapa sahabat ya. Mereka berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu sama sekali ya. Ini pendapat yang pertama. Nah, apa dalil yang mereka jadikan hujjah? Mereka jadikan penguat bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu sama sekali ya. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis Talaq bin Ali, di mana ada seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masistu dzakari, awir rajulu yamassu dzakarahu fi salati alaihi alwudu'u. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la innama huwa minka ya. Tatkala itu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang yang lain pun mereka pernah menyentuh kemaluannya ketika salat, apakah ia harus berwudu ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la innama huwa minka ya, tidak perlu. Kenapa alasannya? Innama huwa minka, karena kemaluan itu adalah bagian dari dirimu ya, karena kemaluan itu adalah bagian dari dirimu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi salati. Qala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa hal huwa illa mudghatun minka au bid'atun minka. Baik. Pernah ada seseorang juga yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat ya. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian dari dirimu ya? Ini menunjukkan bahwasannya menyentuh kemaluan, baik itu dengan pembatas ataupun tidak, baik disertai syahwat ataupun tidak, salah satu beberapa ulama mengatakan itu tidak mengapa, tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena berlandasan dengan dalil-dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama huwa minka, karena kemaluan itu termasuk dari bagian tubuh. Kalau menyentuh bagian tubuh itu membatalkan wudu, tangan, kaki, rambut, terus apalagi jari jemari, maka semuanya dapat membatalkan wudu ya. Nah ini, maka mereka menyamakan. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwasanya pendapat yang pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Baik, ini kita masih membahas pendapat. Nanti kita globalkan secara apa yang harus kita pegang. Ini namun kita harus ketahui dulu, jangan semata-mata kita mengatakan batal. Nah, jangan semata-mata kita mengatakan tidak batal. Nah, namun kita harus mengetahui apa hujah kita, apa yang harus kita pegang, sehingga kita bisa menghargai. Kalau orang mengatakan itu batal, berarti dia berpendapat dengan ini. Kalau orang mengatakan itu tidak batal, berarti dia berpendapat dengan ini.
kalau ada orang yang mengatakan bisa batal, bisa enggak, berarti dia berpendapat dengan ini. Itu tujuannya di mana kita itu memahami furu', ya, perbedaan, ya. Kalau kita hanya berpatokan dengan satu pendapat, maka yang akan terjadi apa? Keributan, ya. Yang akan terjadi apa? Keributan. Contoh, membaca basmalah ketika salat. Imam Syafi'i mengatakan basmalah termasuk di antara surat Al-Fatihah. Dan sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW ketika salat mensirkan basmalah. Nah, ini berbeda pendapat, namun kita harus saling menghargai, ya. Ketika memang ada yang membaca basmalah ketika sholatnya, jangan semata-mata kita katakan sholatnya tidak sah, ya. Dan ketika ada yang membaca sir basmalahnya, jangan semata-mata kita katakan ini tidak sah, karena banyak perbedaan, sehingga kita disunnahkan untuk khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan. Yaitu apa? Kita ngambil mana yang jumhur, yaitu pendapat pusat para ulama, ya. Kalau kita mau membahas perbedaan itu sangat banyak, apalagi di dalam ilmu fikih. Makanya kita ambil di tengah-tengah saja. Apa yang para ulama bersepakat satu suara di sana, kita ambil, ya, walaupun itu susah bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, yang mengatakan pembahasan tentang menyentuh kemaluan apakah membatalkan atau tidak. Pendapat yang kedua adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Kalau yang pertama tadi, pendapat yang pertama menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Nah, pendapat ini adalah pendapat madhab Imam Malik. Tadi ada sebagian perkataan Imam Malik, dan ini adalah pendapat madhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya. Pendapat beliau yang masyhur, ya. Imam Ahmad juga, ya. Ibnu Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat. Dari sini antum sudah bisa paham. Yang pertama tadi hanya diriwayatkan oleh siapa? Pendapat siapa yang pertama tadi? Mazhab Abu Hanifah dan sebagian para sahabat. Namun pendapat yang kedua ini, kalau kita lihat dari para ulama dan periwayat hadisnya, ya, pendapat yang kedua, ya, disampaikan oleh mazhab Imam Malik, ya. Disampaikan juga oleh mazhab Imam Syafi'i, dan pendapat beliau yang masyhur siapa itu? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan bahkan Ibnu Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Baik. Mereka berhujjah dengan apa? Mereka berdalih dengan apa? Kenapa kok wudu ini dapat membatalkan? Kenapa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu? Ya, mereka berdalih dengan dalil hadis Burrah binti Safwan. Beliau meriwayatkan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Dan terdapat pula hadis-hadis yang lain yang serupa dengan hadis si Burrah tadi yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Siapa di antaranya? Hadis Ummu Habibah, ya, dari Ummu Habibah, dari Abu Hurairah, dari Arwan binti Unais, ya, dari Aisyah, dari Jabir, ya, dari Zaid bin Khalid, dari Abdullah bin Amr, ya. Termasuk mereka meriwayatkan hadisnya. Maka menurut para ulama yang berpegang dengan pendapat bahwasanya menyentuh kemaluan tadi membatalkan wudu, mereka menyatakan bahwasanya hadisnya Busrah, pendapat yang kedua ini, itu hadis yang rajih. Apa itu hadis yang rajih? Hadis yang lebih kuat, ya. Kalau kita memahami hadis yang lebih kuat, berarti ini biasanya kita jadikan patokan. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam bab yang pertama tadi, ya, dalam pendapat yang pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu yang diriwayatkan oleh Talaq bin
bin Zaid apa ya. Nah, yang diriwayatkan oleh si Talq bin Ali ya. Talq bin Ali ini hadisnya terdapat illatnya. Apa itu illat? Kecacatan ya. Hadisnya terdapat kecacatan. Oleh karena itu hadis yang kedua ini, pendapat yang kedua ini lebih dinyatakan bahwasannya dia lebih rajih. Nah, jadi pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasanya mengusap kemaluan dapat membatalkan wudu. Baik, jangan tawakuf dulu. Apa itu tawakuf? Cukup berhenti dengan dua pendapat. Baik, masih ada di antara pendapat yang lain. Di antaranya adalah pendapat yang ketiga. Apa itu pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat dan tidak membatalkan wudu apabila tanpa syahwat. Ini ya. Jadi dia berdalih di tengah-tengah. Tidak ngomong batal mutlak, tidak ngomong tidak batal mutlak. Bisa jadi batal, ya bisa jadi tidak. Nah, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Alasannya apa? Alasan yang mereka gunakan adalah mereka menyatakan bahwasannya hadis Busrah yang mengatakan batal tadi ya, itu yang dimaksud adalah batal apabila dengan syahwat. Nah, dan menyatakan bahwasanya menyentuh itu tidak batal, dia berdalil dengan hadisnya talaq. Yang dimaksud di dalam hadis talaq tadi yang menyentuh kemaluan tidak batal adalah menyentuhnya tanpa syahwat. Dan kalau demikian kita menyentuhnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat cukup rumit. Kita menentukan diri kita ini sedang syahwat atau tidak, atau diri kita ini sedang tidak syahwat dalam menyentuhnya. Cukup rumit tidak? Cukup rumit. Menentukan selalu menyiasati kita ini sedang syahwat atau tidak cukup rumit. Maka pendapat yang keempat inilah yang harus kita ambil, yang harus kita jadikan patokan. Yaitu apa? Pendapat dari Imam Ahmad dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ini adalah pendapat di mana pendapat yang berhati-hati. Ya, berhati-hati maksudnya apa? Ya, kita terlepas itu batal atau tidak, namun tetap kita jalankan. Pendapat yang keempat ini apa? Pendapat yang keempat ini adalah seseorang menyentuh kemaluannya itu, ketika dia menyentuhnya tanpa syahwat, maka tetap dia dianjurkan untuk berwudu. Ya, baik. Kalau dia tidak berwudu, apakah salatnya tidak sah? Tetap sah. Karena dia tidak menyatakan bahwasanya batal. Namun apa? Hanya disunnahkan untuk berwudu. Nah, ini namanya apa? Kita ngambil kehati-hatian, ya. Kita tidak tahu menyentuhnya tadi dengan syahwat atau tidak. Ya, maka di antara bentuk mengambil kehati-hatian kita tetap berwudu ketika menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu syahwat atau tidak. Lalu bagaimana kalau seseorang dia tidak berwudu setelah menyentuh kemaluannya? Maka tidak mengapa, ya. Tidak ada kata batal di sana. Nah, kita ngambil kehati-hatian seperti ini. Baik. Dan apabila seseorang menyentuhnya penuh dengan syahwat, ya, ini mungkin kadang-kadang seseorang menyentuhnya diiringi dengan syahwat yang besar, maka jelas ini diwajibkan bagi dirinya untuk berwudu. Baik. Maka kesimpulannya menyentuh kemaluan ketika seseorang menyentuhnya, ya, baik itu disertai syahwat atau tidak. Kalau tidak disertai syahwat, tetap dianjurkan, disunahkan dia untuk berwudu kembali. Kalau dia tidak berwudu kembali, maka tidak mengapa. Apakah membatalkan salatnya? Tidak. Apakah membatalkan wudunya? Tidak. Ya, namun dianjurkan, disunahkan. Ketika dia berwudu kembali, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Apa? Keutamaan memperbarui wudunya, ya, dan keutamaan menjalankan sunnah, yaitu apa? Setelah mengusap kemaluannya tadi, dianjurkan untuk berwudu, dia berwudu. Nah, ya, baik. Dan yang kedua, ketika seseorang itu benar-benar dengan syahwat, ya, dia ketahui dia itu dengan syahwat menyentuhnya, maka tentu ini hal yang sudah positif,
yaitu seseorang wajib untuk apa? Berwudu. Baik. Ini pembatal yang keberapa? Yang keempat. Nah, dan pembatal yang terakhir adalah apa ya ikhwah? Aklu lahmil ibil. Ya. Apa itu aklu lahmil ibil? Memakan daging onta. Ada yang sudah pernah makan daging onta? Hah? Apa onta Indonesia? Ya. Kambing bandot. Ya. Apa onta Indonesia? Lemosin. Nah, ya ini tidak membatalkan ya. Namun tetap disunnahkan untuk berwudu. Baik. Di antara pembatal yang kelima adalah memakan daging unta ya. Yang mana ini didasari oleh hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tawadda'u min luhumil ibil wa la tatawadda'u min luhumil ghanam." Ya. Ketika seseorang menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang ketika memakan daging onta wajib dia untuk berwudu? Apakah wudunya batal?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tawadda'u min luhumil ibil." Berwudulah kalian dari memakan daging onta. Maksudnya ketika seseorang setelah memakan daging onta diharuskan untuk berwudu ya, disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena dia dapat membatalkan wudunya. Baik. Lalu dilanjutkan, wala tawadda'u min luhumil ghanam, dan tidak perlu berwudu setelah memakan daging kambing, namun disunnahkan ya, tidak membatalkan wudu namun disunnahkan untuk memperbarui wudunya ya. Jadi makan, bisa kita ambil kesimpulan, makan kecuali makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita habis misalkan di sela-sela salat kita mendapatkan snack, kita makan bakwannya, didirikan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, orang sudah salat. Ini kalau berwudu melewati berapa shot, jelas nanti ketika masuk lagi tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Maka perlu kita pahami, selagi itu bukan memakan daging onta, maka tidak membatalkan wudu ya. Dan yang membatalkan wudu hanya memakan daging onta, memakan daging kambing, sapi, itu tidak membatalkan wudu. Naam. Ini adalah nawaqidul wudu. Apa itu nawaqidul wudu? Pembatal wudu. Sehingganya wajib bagi kita untuk menghindari pembatal ini ketika kita sudah dalam keadaan suci ya, sudah dalam keadaan suci. Jangan sampai seseorang dalam keadaan suci dia melakukan salah satu di antara pembatal wudu dan dia langsung salat tanpa berwudu. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah seorang di antara kalian apabila sedang berhadas sampai dengan dia berwudu. Sampai kapan itu? Sampai berwudu. Ya, dan hal yang mewajibkan kita untuk berwudu, ibadah yang mewajibkan untuk berwudu adalah salat, tawaf ya. Tawaf mewajibkan berwudu, wajib ya. Tatkala dahulu di zaman Nabi SAW, Aisyah berhaji, ketika dia akan melaksanakan tawaf ifadah ya, tawaf ifadah, namun dia dalam keadaan haid. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? La tatufu ya, jangan engkau tawaf. Namun secara umum ibadah-ibadah yang lainnya boleh dilakukan, berihram, melempar jumrah ya, dan yang selainnya mabit di Mina ini boleh. Namun kalau tawaf ifadah tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ibadah yang mewajibkan wudu sama dengan salat. Baik. Ini adalah pembahasan yang sangat penting. Dan harus kita ingat, setelah kita ketahui ini pembatal-pembatalnya, kita hindari agar wudhu kita bisa menjadi wudhu yang sempurna
sempurna. Ketika wudhu kita sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menerima salat kita. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas di pekan depan adalah hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu, ya. Hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu, ya, dan hal-hal yang disunnahkan untuk berwudu. Nah, insyaallah ini. Jadi berkesinambungan. Kita sudah membahas pembatalnya. Kita bahas dulu wudu ini gunanya untuk melakukan ibadah apa? Ibadah apa yang dia itu harus dengan wudu? Ibadah apa yang dia itu disunahkan untuk berwudu? Nah, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru kalamuna nakhtatim liqa'ana hadha bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.